Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan nikmat luang waktu untuk senantiasa tafaqquhu fiddin, mendalami ilmu agama. Karena dengan bertambahnya ilmu berarti bertambah pula lah pengetahuan kita tentang hal yang diperintahkan, tentang hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Berarti pemurnian penghambaan diri senantiasa ada, perbaikan senantiasa ada bagi mereka yang ziyadatul ilmi. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah memerintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menambah perbendaharaan yang lain kecuali ilmu. Tidak pernah disuruh nambah istri, tidak pernah disuruh nambah harta, dan hal yang lain, tapi yang disuruh adalah ilmu. Qul rabbi zidni ilma, wahai Rabbku, tambahkanlah ilmu. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Sahih Bukhari, masih dalam Kitabul Ilmi. Qala al-Imamul Bukhari babu hifdil ilmi, bab menghafal ilmu. Bab ini penulis bawakan sebagai bentuk anjuran bagi mereka yang belajar ilmu agama, hendaknya ada sebagian yang dihafal. Sehingga tak kala dia mungkin ke hutan sana atau ke lautan tanpa membawa buku, tanpa membawa secari kertas, dia masih bisa menyampaikan ayat dari hafalannya, menyampaikan hadis dari hafalannya, menyampaikan penjelasan ulama dari hafalannya. Meskipun ini bukan suatu kewajiban, tapi yang wajib adalah al-fahmu, yaitu paham. Nah, menghafal ilmu ini anjuran, ya anjuran. Sehingga dari generasi ke generasi, dari generasi sahabat dan seterusnya, mereka berusaha menghafal ilmu, apakah itu ilmu Al-Quran, hadis, dan yang lainnya. Kita tahu bersama bahwa di dalam agama kita ini, ilmu itu meliputi kalamullah wa kalamur rasul. Al-ilmu qala Allah wa qala Rasul wa ma siwahuma waswasun minasyaitani, kata Imam Asy-Syafi'i. Ilmu itu adalah Al-Quran dan hadis. Apa yang selain itu adalah waswas dari syaitan. Al-Quran dan hadis dan apa yang mendukung untuk mencapai pemahaman terhadap Al-Quran dan hadis ini. Maka kalau sekiranya kita sebagai seorang yang punya kemampuan hafalan, maka yang terutama atau yang terlebih dahulu untuk dia hafal adalah kalamullah, Al-Quran. Al-Quran. Akan tetapi di sana para sahabat memiliki manhaj dalam menghafal Al-Quran yang tidak diterapkan oleh rumah-rumah tahfidz yang ada di Indonesia maupun di luar sana. Apa itu manhaj mereka para sahabat? La yatajawazu an asyrati ayat, tidak melewati 10 ayat kecuali mereka sudah menghafalnya, sudah memahaminya, sudah mengamalkannya, dan sudah mendakwakannya. Nah, rumah-rumah tahfidz atau rumah-rumah yang mengkhususkan santri-santrinya menghafal Al-Quran, mereka memfokuskan pada apa? Pada hifdu al-fadhil Quran, yaitu fokus menghafal lafaz-lafaznya. Sehingga benarlah kata ulama,
rubba qari'il Qur'an wal Qur'anu yal'anu. Betapa banyak orang yang membaca Al-Qur'an sementara Al-Qur'an melaknatnya. Kenapa? Karena dia hanya sekedar fokus pada lafaz-lafaznya saja. Tidak berusaha untuk memahaminya, apalagi mengamalkannya. Paham saja enggak, bagaimana bisa dia mengamalkannya? Lantas bagaimana kita sebagai orang Indonesia yang enggak belajar bahasa Arab pun kalau hadir di majelis bahasa Arab itu bubar, mundur teratur atau muntaber, mundur teratur kemudian berhenti dan bubar. Nah, itu kebiasaan kita dalam belajar bahasa Arab. Sementara itulah yang mendukung kita untuk apa? Untuk bisa memahami Al-Quran dan hadis. Nah, jadi mereka fokus terhadap apa? Lafaz-lafaznya. Meningkat sedikit fokus pada suara, irama, dan suara yang membaca. Kalau dia nggak bisa merdu, dia ikut-ikutan dengan mungkin Sari Rasid atau syekh yang lainnya. Sehingga orang banyakkan tersentuh itu tak kala mendengarkan Al-Quran tersentuh dari suara, bukan tersentuh dari apa yang dibaca. Maka hikmah dari Al-Quran tidak nampak atau tidak muncul, yaitu afala yatadabbarunal Quran am ala qulubin aqfaluha. Nah, jadi itu manhaj para sahabat. Yang pertama menghafal, kemudian memahami, ketiga mengamalkan, yang keempat mendakwakan. Nah, selesai itu baru mereka pindah ke ayat berikutnya. Sehingga diriwayatkan bahwa Umar bin Khattab menghafal surah Al-Baqarah itu apa? Itu 8 tahun. Menghafal surah Al-Baqarah saja. Setelah selesai menghafal surah Al-Baqarah 8 tahun, dia tasyakuran atau syukuran dengan dengan menyembelih seekor onta. Sebagai bentuk rasa syukurnya sudah menghafal surah Al-Baqarah. Nah, orang tua santri yang menitipkan anaknya di pondok pesantren, kalau 8 tahun belum hafal Al-Quran, maka celaan, cercaan, atau bahkan mencabut anaknya dari pondok pesantren tersebut. Nah, setelah itu barulah dia berusaha untuk menghafal hadis-hadis. Apakah itu yang berkaitan dengan bayan, penjelasan Al-Quran, ataukah hadis-hadis secara umum? Di sana para ulama banyak menyusun kitab hadis, mulai dari yang kecil hingga yang terbesar, dari berbagai metode penulisan. Apakah hadis yang berkaitan dengan usuluddin seperti Al-Arba'in An-Nawawi, ataukah hadis yang berkaitan dengan Al-Ahkam, salat, puasa, zakat, haji seperti Umdatul Ahkam, Bulughul Maram, Muntaqal Akhbar, ataukah hadis kumpulan hadis yang berkaitan dengan akhlak seperti Riyadhus Shalihin. Nah, atau hadis-hadis yang disertakan sanadnya seperti Kutubus Sittah, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah. Nah, kemudian kitab-kitab yang lainnya. Kalau hanya mau comot-comot saja, mengambil yang berkaitan yang dia inginkan saja, maka silakan. Yang terpenting ada sedikit yang dihafal dari hadis-hadis Rasulullah, itu menjadi pegangan kita. Apakah tak kala berdakwah, tak kala berkhutbah, tak kala berdebat mungkin. Imam Syafi'i pernah berkata, al-ilmu ma'i haitsu ma ammamtu bihi yattabi'uni. In kuntu fis suqi kana ilmu ma'i. Ilmu itu senantiasa bersamaku. Kapan aku ingin menghadirkannya, maka aku bisa menghadirkannya.
Jika aku di pasar, aku mampu menghadirkannya. Jika aku di rumah, aku pun mampu menghadirkannya. Nah, Ibnu Hazm rahimahullah, tak kala dia musuh-musuhnya tidak bisa melawan berdebat dengan Ibnu Hazm, maka ulama-ulama tersebut yang berseberangan dengannya menghasut pemerintah agar membakar buku-buku Ibnu Hazm, seorang ulama dari Andalus sana. Apa kata Ibnu Hazm? Jika kalian membakar buku-buku saya, maka sesungguhnya kalian tidak bisa membakar apa yang terkandung di dalam tulisan tersebut. Kenapa? Karena yang terkandung dalam buku-buku saya itu sudah ada di dalam dada saya. Sudah saya hafal semuanya, percuma. Kalau kalian mau mengajakku berdebat, kalian baca lagi buku-buku, belajar lagi di perpustakaan. Demikian juga Ibnu Taimiyah, tak kala dia diajak berdebat tentang bukunya Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Mereka nggak bisa mencari kesalahan yang terdapat di dalam buku tersebut. Kata Ibnu Taimiyah, saya berikan kalian tenggang waktu 2 tahun untuk mengoreksi kitabku tersebut. Dan kalian tidak bisa mendapatkan kesalahan karena saya sudah membaca 200 kitab tafsir. Nah, jadi luar biasa. Kita tahu bahwa Ibnu Taimiyah tak kala dia dimasukkan di dalam penjara, tidak ada perpustakaan yang disiapkan. Dia berusaha menulis di dinding-dinding penjara dari hafalannya, yang mana saat ini diterbitkan buku yang di dinding-dinding penjara itu jumlahnya 35 jilid lebih. Semua Semua dari hafalan. Nah, kalau kita sudah berusaha menghafal hadis, maka kita berusaha lagi menghafal hal-hal yang mendukung untuk memahami Al-Quran dan hadis. Seperti mungkin bahasa Arab, nahwu sharaf gitu, ilmu usul fikih, ilmu usulul hadis, kemudian ilmu balaghah, dan ilmu-ilmu yang lainnya. Qala al-Imamul Bukhari, haddatsana Abdul Aziz ibnu Abdillah ibnu Yahya ibnu Amrin. Kunyanya ini adalah Abul Qasim Al-Madani. Dia seorang ulama Madinah. Qala haddatsani Malikun, ay Malik ibnu Anas Abu Abdillah, sahibu kitab Al-Muwatta. Jadi seluruh imam madzahibul arba'ah itu kunyanya semuanya Abu Abdillah. Imam Ahmad itu kunyanya Abu Abdillah. Imam Abu Hanifah kunyanya Abu Abdillah. Kemudian Imam Malik juga Abu Abdillah. Malik bin Anas ini bukan anak dari Anas bin Malik. Ya, bukan anak dari Anas bin Malik. Ani bin Syihabin, Ibnu Syihab Muhammad bin Muslim. An Al-A'raji, Al-A'raj adalah Abdurrahman ibnu Hurmuz. Abu Dawud, kunyanya adalah Abu Dawud Mukhadram. Dia seorang mukhadram. Sezaman dengan Nabi SAW, tapi tidak sempat beriman. Tidak sempat beriman. Kalau dia sempat beriman, maka dia dikatakan sahabat. Karena dia sezaman, maka dia dikatakan mukhadram. An Abi Hurairah. Abu Hurairah nama aslinya adalah Abdurrahman ibnu Hurmuz, Abdurrahman bin Sakhrin. Qala
Abu Hurairah berkata, "Innan nasa yaquluna." Sesungguhnya manusia berkata. Manusia yang dimaksud di sini adalah sahabat Muhajirin dan Ansor, membicarakan Abu Hurairah. Jadi bahan pembicaraan mereka tentang Abu Hurairah ini. Kenapa Abu Hurairah? Aksaro Abu Hurairah, banyak riwayatan hadisnya. Padahal Abu Hurairah itu mulazamah bersama Nabi hanya 3 tahun. Karena dia hijrah ke Madinah itu di tahun 7 Hijriah. Nah, dia banyak meriwayatkan hadis. Ini yang benar, dia banyak meriwayatkan hadis, bukan banyak memiliki hadis. Karena kita tahu Abu Bakar itu lebih banyak hadisnya. Kenapa? Karena dia menemani Rasulullah 20 tahun lebih sebelum dan sesudah hijrah. Demikian juga Umar, Utsman dan sahabat yang lain. Kok tiba-tiba Abu Hurairah ini banyak periwayatan hadisnya dari mana? Nah, inilah yang menjadi bahan celaan orang-orang Syiah. Peluru untuk menyerang Abu Hurairah. Kok bisa Abu Hurairah banyak periwayatan hadisnya padahal dia hanya 3 tahun? Dari mana ini? Nah, nanti beliau akan sebutkan alasannya kenapa dia banyak meriwayatkan hadis. Dia banyak menyampaikan hadis. Meskipun dia dengar dari sahabat-sahabat yang lain. Tapi dia tidak katakan nanti haddasani Ali bin Abi Thalib atau haddasani Abu Aisyah radhiyallahu anha. Enggak. Boleh langsung dia nyampaikan meskipun dia tidak sebutkan dari mana dia ambil. Karena riwayatus sahaba kulluhum udul. Periwayatan sahabat seluruhnya terpercaya. Sehingga dia ngambil sana ngambil sini tanpa menyebutkan dari mana dia mengambil, itu tidak mengapa. La yadurrul hadis. Aksaru Abu Hurairah riwayatan. Abu Hurairah paling banyak periwayatannya. Alasannya karena Abu Hurairah di saat sahabat-sahabat yang lain sibuk berdagang di pasar, sibuk ngurusin kebun, sibuk ngurusin orang yang murtad, sibuk melakukan peluasan daerah kekuasaan. Nah, Abu Hurairah menyempatkan sibuk apa? Sibuk belajar dan sibuk menyampaikan hadis kepada tabi'in. Sehingga ulama ahlul hadis mencatat riwayatan Abu Hurairah itu jumlahnya 5.374 hadis. Dia di urutan paling atas. Setelah itu Abdullah bin Umar, kemudian Aisyah dan yang lainnya. Kata Abu Hurairah, walaula ayatani fi kitabillahi ma haddastu hadisan. Seandainya bukan 2 ayat di dalam Al-Quran, niscaya saya tidak mau menyampaikan hadis. Kenapa? Karena dia merasa tersinggung. Ya, dituduh ada omongan di belakang, dari mana dia ini mengambil riwayatan sementara dia banyak hadisnya, padahal 3 tahun mulazamah dengan Rasulullah. Nah, yang mendorong Abu Hurairah meriwayatkan hadis adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, "Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinat." Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan dari penjelasan, maka ancamannya sangat berat. Uljima finnar, dimasukkan dalam neraka. Orang yang menyembunyikan kebenaran. Bukankah hadis adalah bayinat, penjelasan Al-Quran? Ini menunjukkan bahwa haramnya seseorang itu menyembunyikan ilmu. Nah, kalau ditanya tentang apa hukum seperti ini, apa hukum riba, maka harus dijawab riba hukumnya haram.
Kalau dia bilang enggak, riba itu boleh-boleh saja. Yang enggak boleh itu kalau banyak bunganya. 1 juta bunganya 500.000. Nah ini enggak boleh. Kalau bunganya hanya 0, berapa persen, sedikit, enggak apa-apa itu. Ini haram hukumnya dia menyembunyikan ilmu. Ila qaulihi ar-rahim, inna ikhwanana minal muhajirina kana yashghaluhum as-safku bil aswaq. Sesungguhnya kata Abu Hurairah, ikhwanuna, saudara-saudara kami dari kalangan muhajirin. Muhajirin adalah orang-orang yang hijrah dari Mekkah menuju Madinah karena mereka merasa sempit hidup di sana, ditekan oleh orang-orang musyrik, akhirnya mereka hijrah meninggalkan harta benda mereka. Sehingga Abdurrahman bin Auf, seorang orang yang kaya raya dari kalangan sahabat, ditawari oleh sahabat Ansor, rumah dibagi 2, harta dibagi 2, istri kalau lebih dari 1 dia bagi 2, semua mau dibagi 2. Kata Abdurrahman bin Auf, enggak usah, tunjukkan saja saya pasar. Akhirnya ditunjukkan pasar, dia berusaha, akhirnya jadi kaya raya lagi. Jadi ini keahlian mereka berdagang di pasar. Kana yashghaluhum as-safku bil aswaki wa inna ikhwanana minal ansor, dan saudara-saudara kami dari kalangan Ansor, yaitu ahlu Madinah yang beriman kepada Rasulullah, kana yashghuluhum al-amalu fi amwalihim, mereka sibuk di perkebunan. Nah, ini keahlian lagi ashabul Ansor, yaitu di sawah, mengawinkan korma. Mereka sibuk dengan urusan pertanian mereka. Sehingga pernah suatu saat Rasulullah SAW memberikan usulan tentang pertanian. Kemudian Rasulullah mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian itu sudah paling tahu tentang urusan dunia kalian. Menunjukkan bahwa agama ini itu tidak terlalu banyak mencampuri urusan tentang perkara dunia. Hal yang haram, hal yang ini baru nanti dijelaskan. Adapun perkara dunia silahkan inovasi, kemudian renovasi, perbarui, kembangkan sesuai dengan yang kalian inginkan. Wa inna Aba Hurairah, dan sesungguhnya Abu Hurairah, dia menceritakan dirinya sendiri, kana yalzamu Rasulullah, dia mulazamah, menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisyibi'i batonihi, dengan apa? Dengan terkadang perut lapar. Ya, perut lapar. Pernah suatu saat Abu Hurairah kelaparan yang bersangatan, keluar cari makan, gak ada yang hiraukan. Akhirnya ke rumah Rasulullah ada yang ngantarin susu, segelas susu. Kemudian Rasulullah mengabarkan lagi, tolong panggilin semua ashabus sufah. Ashabus sufah itu orang-orang yang tinggal di emperan masjid, yang mereka tidak punya keluarga, tidak punya kompor. Akhirnya dipanggil semua ashabus sufah. Kemudian Rasulullah nggak langsung nyuruh Abu Hurairah minum air susu tersebut, padahal dia dalam keadaan lapar. Ditunjuk juga, ini kasih dulu, ini kasih ini, kasih ini. Akhirnya muncul dalam, kapan saya mungkin kehabisan saya ini. Karena keberkahan Rasulullah SAW, akhirnya semuanya dapat minum sampai kenyang dan air susunya masih tersisa. Jadi Abu Hurairah mulazamah, senantiasa menyertai. Begitu Rasulullah keluar dari pintu rumahnya, kemudian Abu Hurairah mendampinginya, mendengar, melihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah itu hadisnya bukan saja apa yang terucap dari lisannya, perilakunya, kemudian pembenarannya nanti, perbuatannya itu adalah hadis.
Sehingga ada orang liberal mengatakan bahwa bagaimana mungkin hadis ribuan, ratusan ribu, sementara Rasulullah kan sedikit omongannya, sedikit bicaranya. Nah, dia tidak paham bahwa hadis itu meliputi perkataan, perbuatan, dan pembenaran. Meskipun bukan dia yang melakukan, tak kala dia melihat orang terus dia tidak ingkari, maka ini adalah hadis. Wa yahduru ma la yahdurun. Dan Abu Hurairah hadir di majelis Rasulullah sementara mereka tidak hadir. Ini menunjukkan bahwa para sahabat itu tidak semuanya bermajelis. Kadang ada mereka sibuk di pasar, sibuk di kebun. Tidak semuanya duduk di majelis Rasulullah. Wa yahfadhu ma la yahfadhun, dan dia Abu Hurairah menghafal apa yang mereka tidak hafal. Ini yang menjadi syahid dalam bab ini, bahwa Abu Hurairah menghafal sebagaimana sahabat-sahabat yang lain, tapi tidak semuanya menghafal hadis-hadis Rasulullah. Nah, demikian yang bisa disampaikan. Ada yang mau ditanyakan, Pak? Nah, demikian. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.